Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maitsar Yadatul Esi dengan NPM 20103030069 dari IPA 3 akan memaparkan hasil dari simulasi spread yang telah saya buat mengenai gerak benda pada bidang datar licin dan gerak benda pada bidang datar kasar yang telah diberi kecepatan awal. Sebelumnya, siapkan terlebih dahulu variabel-variabel yang digunakan dalam simulasi yang besarannya dapat kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kali ini saya mengambil X0 sebesar negatif 200, Y0-nya sebesar negatif 20, V0 ini merupakan kecepatan awal dari benda yaitu sebesar 30. Dan F-nya yang merupakan gaya yang diberikan yaitu sebesar 120, T sebesar 0, dan M sebesar 15. Lalu percepatannya diperoleh dari F per M, gaya per massa dari benda. Sementara untuk XT diperoleh dari rumus X0 ditambah V0 dikali T ditambah 0,5 dikali A dikali dengan T dikali T. Lalu YT yang digunakan sebesar negatif 30. Hasil dari simulasinya sebagai berikut. Nah, dapat dilihat titik-titik ini semakin lama semakin merenggang. Dan tadi F yang digunakan yaitu bernilai positif sebesar 120, di mana arah dari gerak bendanya juga akan ikut bergerak ke arah positif yaitu ke kanan. Dapat terlihat kan, gerak bendanya melaju ke arah kanan. Lalu tadi dari hasil A yang diperoleh dari rumus F per M diperoleh A-nya sebesar 8 dan XT yang diperoleh yaitu sebesar 197,8. Kedua yaitu gerak benda pada bidang datar kasar yang diberi dengan kecepatan awal. Seperti tadi, siapkan terlebih dahulu variabel-variabel yang digunakan, di mana X0 yang digunakan yaitu sebesar negatif 180, Y0-nya sebesar negatif 110, dan gaya yang diberikan yaitu 50, T-nya 0. Nah, di sini yang membedakan dengan bidang datar licin yaitu di mana pada bidang datar kasar terdapat koefisien kinetik yang mana merupakan gaya gesek dari benda dengan bidang datar kasarnya. Koefisien kinetik yang digunakan yaitu sebesar 2, V0-nya sebesar 10, dan massa dari bendanya 5, gaya gravitasi 10, di mana gaya ini sudah ada ketetapannya yaitu sebesar 9,8 atau 10. Lalu untuk menentukan gaya geseknya FK kinetiknya diperoleh dari rumus koefisien kinetik dikali massa dikali dengan gravitasi. Sementara untuk percepatannya diperoleh dari F dikurangi gaya geseknya dibagi dengan massa. Dan untuk mencari XT diperoleh dari rumus X0 ditambah V0 dikali T ditambah 0,5 dikali A dikali T kuadrat. Hasil dari simulasinya sebagai berikut. Dapat dilihat seperti tadi bahwa arah gaya
gerak bendanya beriringan dengan gerak benda yang dialami. Yaitu tadi F yang digunakan juga bernilai positif yang artinya bergerak ke kanan. Benda ini bergerak juga ke kanan. Gaya gesek yang terjadi pada benda sebesar 100 dan percepatannya sebesar 30, sementara xt-nya sebesar 220. Di mana pada gerak benda pada bidang kasar ini dipengaruhi oleh koefisien kinetik. Dapat terlihat jika koefisien gaya kinetiknya diperkecil, maka apa yang terjadi kita lihat. Gerak benda semakin cepat. Lalu bagaimana jika kita ganti koefisien kinetik dengan penambahan jumlahnya menjadi 4? Kita lihat. Nah, gerak bendanya menjadi semakin lambat. Kita lihat awal koefisien kinetik yang digunakan yaitu sebesar 2 normal. Berarti dari gerak benda pada bidang datar kasar dipengaruhi oleh koefisien kinetik.